adik-adik, aku lapar. Siang-siang gini enak makan roti. Ya, tapi cuma satu. Lebih enak lagi kalau dua nih. Biar kenyang. Kalau satu mah nggak kenyang nih. Kak Sony! Kak Sony! Aduh Kak Sony, aku lapar nih Kak Sony. Aduh. Kak Sony ada roti nggak? Aku lapar, aku belum makan dari pagi Kak Sony. Aku juga kak. Tapi nggak ada roti lagi nih. Ya, nggak ada Aku roti. juga cari roti. Aku lapar Gimana banget ya? nih. Ini aja kosong nih, iya kan? Ya, kalau gitu Dimana di ya? mana ya? Cari kemana ya? Oh, di toko roti, kata adik-adik toko roti ada kak. Di Tapi toko aku roti. udah nggak sanggup kesana nih. Ya udah deh, aku lapar banget. kesana. Aku lapar banget. Aku mau beli roti dulu deh ya. Ya udah kak Karen aja ya. Ya udah deh kak, aku beli Nanti dulu. aku tunggu di sini, aku nitip. Ya udah deh kak. Ya, Oke kak. satu ya. Oke. Kak Sony! Kak Sony Apa? bohong! Katanya nggak punya roti! Ini rotinya dari punggung nih, nggak tahu nih. Kak Sony Ada bohong roti. adik-adik ya! Enggak, ini Ih, roti. kita laporin ke mama yuk, Kak Sony bohong! Jangan. Nah, adik-adik, nggak boleh bohong. Kata Tuhan Yesus, bohong itu dosa. Jadi adik-adik itu harus jujur, oke? Adik-adik, kakak minta maaf ya, karena tadi kakak udah bohong. Kakak nyembunyiin roti, ya kan, dari Kak Karen. Soalnya kakak lapar. Ya, nggak peduli ya ternyata ya. Bohong tetap nggak boleh. Sekarang kakak tahu, kakak ini dikasihin sama Tuhan. Jadi kakak nggak boleh ngecewain Tuhan. Kakak nggak boleh bohong lagi. Oke adik-adik. Shalom adik-adik semuanya! Wah! Kak Karen udah makan nih kak tadi pagi. Oh, udah makan ya? Udah. Aku juga dong. Kak udah Sony makan. nggak boleh bohong ya, bener nggak adik-adik? Iya tuh parah ya Kak Sony ya. Ih Kak Sony. Dia bohong tuh. Oh tapi sekarang udah enggak. Tadi udah Nggak boleh dikasih bohong tahu. ya. Iya, dikasih tahu sama Kak Priskila bahwa kita nggak boleh bohong karena bohong itu dosa. Dosa. Seperti lagu ini nih. Yuk kita bangkit berdiri. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Dan Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Kalau nggak bohong berarti apa tuh lawan katanya? Jujur. Jujur. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Tuhan Yesus cinta sama semua anak. Oke. Oke, yuk kita nyanyi. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia.
semua anak di dunia. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat kakak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat lagi kak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. 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 Cinta. Udah. Oh udah. Habis tadi. Wah, udah selesai ya kak ya? Iya. Wah. Kakak Aku emang kira nggak capek? Aku kira masih lanjut kak. Udah dong. Tadi aku sampai gimana ngejarnya sampai bingung tuh. Iya ya adik-adik ya. Itu karena kak, aku bersemangat banget buat puji nama Tuhan. Oh iya iya iya, aku juga. Aku bersemangat banget, jadi aku lupa kalau ternyata musiknya udah habis. Aku terus Tuh, nyanyi. Kak. Iya. Makanya tapi pelan-pelan, semangat Oke. juga ya. Kita harus semangat buat puji nama Tuhan. Oke. Oke adik, boleh kembali duduk. Kita mau nyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu bahwa Tuhan Yesus cinta kita. Tuhan Yesus sayang kita. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus love me. Kita sama-sama kita angkat tangan kita. Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Ya Yesus sayang, kita sama-sama panggil Tuhan Yesus. Ya Yesus sayang, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sayang padaku. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan,
kami mau jadi anak-anak-Mu yang baik dan yang mengikuti firman-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di sekolah minggu bener, di online ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Semangat kan? Wih, semangat. Kalau semangat tunjuk tangannya. Saya. Oke, semangat semua. Oke, nah hari ini kakak mau ngajarin firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita ambil hari ini coba buka di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nah, seperti biasa kita harus pakai Alkitab ya. Nah, boleh pakai Alkitab yang pakai Alkitab seperti ini, boleh juga yang dari HP. Nah, adik-adik buka di situ ayatnya apa ya? Nah, ayatnya adalah apa? Iya, Yesus memberkati anak-anak. Nah, pertanyaan kakak, siapa di sini yang anak-anak Tuhan? Oke, anak-anak Tuhan semua ya. Ada nggak yang anak-anak setan? Oh, nggak ada ya. Iya, sama. Kakak juga anak Tuhan. Nah, kakak mau tanya, di sini adik-adik pernah nggak diajak orang tua ke sekolah minggu? Oh, semuanya ternyata ya. Pernah ya, hebat. Berarti papa mamanya sangat senang adik-adik sekolah minggu. Nah, siapa yang walaupun online tetap ikut kebaktian sekolah minggu? Wah, semuanya juga ya. Keren. Nah, berarti adik-adik semuanya masih setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Nah, hari ini adik-adik kakak mau bicara mengenai Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak. Nah, kakak ceritain ya. Jadi di suatu hari ada orang tua itu banyak adik-adik bersama dengan anak-anaknya. Jadi mereka bawa anak-anak. Nah, terus seperti biasa anaknya masih kecil kan. Nah, ada yang umur 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang 12 tahun. Jadi semuanya diajak pergi. Kemana ya mereka pergi? Pergi ke sekolah minggu. Bukan sekolah minggu, ketemu Tuhan Yesus. Nah, mereka diajak sama orang tuanya. Yuk kita pergi. Kemana Pak? Ma? Kita mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, dibawa tuh, pergi sama-sama. Sampailah mereka ketemu Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang terjadi setelah mereka mau ketemu Tuhan Yesus? Orang tuanya mengajak anak-anaknya kan. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus kan lagi sama-sama lagi berdiri tuh. Nah, tiba-tiba pas mereka melihat dari jauh, oh, pas mendekat ternyata ada anak-anak dan orang tuanya yang datang. Nah, tiba-tiba si murid Tuhan Yesus marah adik-adik. Murid-muridnya kan banyak kan, tiba-tiba marah. Dia bilang, udah, jangan mengganggu, nggak usah. Dia supaya menghalang-halangi. Jadi supaya dia nggak usah datang ketemu Tuhan Yesus. Nah, waktu itu murid-muridnya marah kepada orang tua dan juga pada akhirnya anak-anak jadi takut kan. Wah, orang tuanya dimarahin sama murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus melihat. Nah, pas Tuhan Yesus melihat, akhirnya dia menegur murid-murid Tuhan Yesus. Dibilangnya sama muridnya, jangan menghalang-halangi mereka. Karena apa? Coba kita lihat ayatnya. Nah, di ayat ke Markus 10 ayat ke 14.
Nah, dibilang apa? Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, bayangin adik-adik, Tuhan bilang jangan menghalangi mereka, karena mereka ini adalah apa? Yang punya kerajaan Allah, seperti itulah. Nah, terus Tuhan Yesus lagi ngomong apa ya? Dia bilang, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, jadi dibilang kalau tidak menyambut seorang anak kecil ini, ya kan? Tidak menyambut kerajaan seperti orang anak kecil ini, maka dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga, ya kan? Nah, akhirnya Tuhan Yesus pas melihat mereka bukannya ikut memarahi orang tua dan anak-anak, tapi dia menegur murid-murid Tuhan Yesus, dan juga setelah itu dia pandang anak kecil itu. Terus akhirnya ada yang dipeluk, ya kan? Dipeluk, terus ada yang diajak sama-sama, dipegang, ya kan? Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu memeluk anak-anak itu semuanya. Wah, satu-satu, banyak kan? Satu Tuhan Yesus peluk anak-anak. Di ayatnya 16 kan, dia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka, adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik dipegang kepalanya sesuatu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, aku memberkati. Nah, anak-anak ternyata diberkati sama Tuhan Yesus. Hebat nggak? Hebat. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan Yesus? Nah, mau kan? Nah, bayangin adik-adik, Tuhan aja senang sama anak-anak kecil. Tuhan senang sama anak-anak. Sama seperti kita kan, kakak juga dulu waktu kecil senang kalau disayang sama Tuhan Yesus. Nah, terus diberkati, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu mau memberkati setiap anak-anak. Nah, kita harus bersyukur punya Tuhan yang memberkati kita, ya kan? Tuhan memberkati anak-anak kecil, semua anak-anak, termasuk orang tua, adik-adik juga. Tuhan memberkati mereka, gitu. Nah, kita bersyukur adik-adik ya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan memberkati anak-anak. Nah, terus gimana ya Kak? Kalau Tuhan memberkati anak-anak, apakah aku juga memberkati orang juga? Oh, betul banget. Karena Tuhan Yesus memberkati anak-anak, memberkati kita juga wajib memberkati orang lain, ya kan? Dengan apa caranya? Bisa dengan menaruh perhatian, ya kan? Terus apa? Berbuat baik, benar. Apalagi memberi bantuan, apalagi, ya kan? Menolong yang susah. Terus misalnya apa? Sederhana, kalau di rumah memberkati orang tua, membantu misalnya, contohnya membersihkan rumah, ya kan? Ada yang menyapu, ada yang mengepel. Nah, itu berarti kita memberkati adik-adik. Terus ketemu orang misalnya, oh iya dia kayaknya perlu makan, ya udah ambil makanan. Mungkin kita punya roti kan, kita kasih sama dia. Punya teman, oh aku nggak punya pulpen, ternyata kita punya pulpen ada 2, kasih aja sama dia, ya udah pinjemin. Nah, itu adik-adik memberkati mereka. Nah, berarti adik-adik anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak, dan kita juga boleh belajar untuk memberkati orang lain, ya kan? Siapa yang memberkati orang lain? Ya, berarti kita semua. Nah, oke adik-adik, jadi seperti itu firman kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua boleh menjadi berkat ya dimanapun kita berada, ya kan? Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Oke, saat ini sebelum kita aktivitas seperti biasa, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, ikutin kakak doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah
mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami, anak-anak, telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberkati orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini apa ya? Nah, kita mau membuat kartu ucapan. Nah, kartu ucapannya gimana Kak? Kartu ucapannya itu yang seperti kalau adik-adik pernah ngasih ke guru atau ulang tahun, nah kayak gitu, tapi kita yang buat. Keren nggak? Keren. Nah, yuk, apa aja ya yang diperlukan Kak? Nah, yang diperlukan itu ada kertas karton. Nah, adik-adik punya kertas karton? Nah, itu warna pink ya. Nah, kalau yang satu lagi ada warna kuning. Ada juga kertas HVS putih, ya kan? Nah, jadi itu untuk kertasnya. Terus apalagi? Ada pulpen atau spidol. Ada juga gunting. Terus ada juga apa namanya ini? Penggaris sama ada lem. Nah, oke, kita laksanakan ya. Nah, udah semangat nih. Jadi pertama-tama kita harus menggunting namanya karton. Nah, mungkin kartonnya adik-adik kan banyak tuh. Coba dilipat dua, kan panjangnya. Nah, kan panjang, jadi dilipat dua. Nah, baru setelah itu nanti coba adik-adik di sini dibuat ukurannya. Lebarnya 20, ya kan? Panjangnya di 15 cm. Jadi ini pakai penggaris. Jadi di sini. Nah, setelah diukur baru adik-adik gunting. Nah, kalau untuk gampangnya pakai nanti spidol atau pulpen itu supaya mudah untuk mengguntingnya kan. Nah, jadi ditandain kertasnya ya kan. Seperti ini, kelihatan kan? Nah, baru kita gunting. Pasti udah bisa ya. Kalau belum bisa dibantu Pak Mama ya. Nah, dapat kan? Setelah digunting jadinya seperti ini, ada seperti kotak. Nah, setelah itu apa adik-adik? Setelah itu dilipat dua. Nih, gampang kan lipatnya? Tinggal kita lipat aja, dibagi dua. Ini. Nah, supaya sama kiri dan kanannya, ya kan? Nah, seperti ini. Kelihatan kan? Oke, seperti itu. Baru dari sini hitung 2 cm. Baru kita gunting. Jadi di sini coba diukur 2 cm. Nah, baru kita gunting ya kan? Nih 2 cm. Tandain dulu nih. 2 cm. Ya kan? Nah, baru setelah itu digunting. Digunting kira-kira sampai 5 cm. Nah, nanti adik-adik ukur ya. Baru setelah itu kasih lagi jaraknya. Kira-kira jaraknya itu 5 cm juga. Baru digunting lagi, ya kan? Nah, harus sama ya. Oke. Setelah itu kayak gini nih, ya kan? Baru ambil yang dari luarnya ke dalam. Nah, jadi gini kan? Kelihatan kan? Ini diambil ke sini, lalu dilipat kayak kan ada lipatannya kan? Nah, dilipat kayak gini. Oke. Baru itu jadi sampai nanti seperti ini ada bolongannya. Jadi pas kita buka kayak gini kan. Nah, setelah itu apa ya? Setelah itu supaya nanti kita mau buat love-lovean. Nah, nanti buat di sini ada tempelan di sini. Nah, jadi caranya seperti ini adik-adik. Buat aja kira-kira bulatan petakan kecil. Nah, ya kan?
ukurannya kira-kira 4 cm, ya kan? Taruh nanti di sini ditempelin, ya kan? Tapi buat 2 ya, buat 2. Setelah itu baru nanti digunting. Digunting hanya sedikit aja di atas sini, sama di sebelah sini, ya kan? Nah, satunya lagi juga sama ya. Nah, setelah itu kita lipat. Kan? Setelah kita lipat, baru kita buang yang sisanya, yang nggak perlu, sedikit aja, ya kan? Oke, setelah itu baru ambil lemnya, di lem ya, di sininya, di depannya ya. Setelah itu adik-adik baru ditempelkan di sini. Ditempel di sini ya. Di sini baru satu lagi di sampingnya. Jadi ada 2 ya. Oke. Jadi deh tempelannya nih. Nah, setelah itu kita buat lop-lopan nih. Nah, cara buatnya gimana, Kak? Cara buatnya seperti ini. Jadi tas kartonnya kan ada yang warna orange tuh, sama warna pink ya, warna pink. Nah, jadi digunting kira-kira 8 x 5 cm. Nah, 8 x 5. Jadi ditandem dulu ya pakai pulpennya. Nah, baru digaris. Baru digunting ya, digunting. Kita buat petaknya dulu ya. Nih, kakak ajarin caranya. Jadi di petaknya dilipat lagi bagi dua, baru nanti digunting. Ambilnya gimana, Kak? Gini caranya. Ambil dari sini, ya kan, terus kayak dilingkerin gitu, baru ambil sampai ujung sini. Oke, ya kan, jadi deh lop, ya kan. Adik-adik nanti buat 2 buah kira-kira lop yang warna pink ya. Nah, setelah itu lem lagi nih, tempel di depan sini, ya kan. Nah, terus simpan dulu, baru buat lagi yang warna putih. Nah, kita kan punya APS nih, jadi warna putih disamain, jadi ambil 8 x 5 ya. Oke, baru digunting. Setelah digunting seperti biasa, dilipat 2 lagi. Kita lipat 2, baru kita buat lop lagi. Ya kan? Ambil lagi dari sini, kita buletin, ya kan? Sampai ujungnya. Ya kan? Baru kita ambil lem lagi, kita buat di depannya, ya kan? Oke. Nah, setelah itu adik-adik baru ditempel. Contohnya gini, kakak kasih contoh nih. Jadi kan ada di sini nih, tempel di sini ya. Nah, ya kan? Ada 1, baru tempel lagi dekat warna putih, yang warna putih. 2. Nah, jadi adik-adik nanti buat ada 2, ada 3 nih warnanya. Satu lagi bisa warna kuning. Nah, warna kuning nanti yang katan kuning ya, seperti ini. Buat sama, jadi warna kuning. Nanti setelah itu baru terakhir kita buat warna putihnya. Nah, jadi kertas yang putih tadi APS kita ambil ukuran yang
ukuran yang 20 kali 14. Nah, kita buat 20 kali 14. Nah, setelah itu digunting ya adik-adik ya, digunting seperti biasa. Nah, setelah itu gampang. Jadi setelah kita dapat ini, kita tempelin deh yang ini tadi di luarnya. Jadi akan nanti seperti ini. Nah, ya kan? Kita tempel seperti ini. Nanti ditempel pakai lem ya. Nah, hasilnya setelah itu kita jangan lupa tulis juga di atasnya ya. Tulis di atasnya Tuhan Yesus memberkati. Pakai pulpen atau spidol ya. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini. Nah, tapi bedanya adalah ini pakai love. Nah, nanti adik-adik buat love yang besar ya. Love yang kayak tadi ini tapi yang besar. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi pas kita lihat ada seperti kartu ucapan. Nah, pas dalamnya kita lihat seperti ini. Ya kan? Ada love-nya. Jadi ada tulisan Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi love-nya kan ada warna kuning, ada warna pink, ada warna putih. Nah, adik-adik buat warna lain boleh ya. Oke, aktivitas kita hari ini seperti ini dulu. Mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa di tag di yang di bawah ini. Oke adik-adik, sampai ketemu. Selamat hari Minggu.